Satu, saya tidak mengatakan bahwa saya diberhentikan karena tidak mengubarkan FPI, bukan. Oh, berarti... Saya hanya mengatakan sangat mungkin terkait dengan ini. Saya tidak pernah menyarankan dibubarkan. Kalau saya melihat begini, tidak boleh kita melihat sebuah organisasi itu mengganggu karena dia banyak mengkritik. Saya mengusulkan ke depan itu, kalau Presiden sudah masuk ke periode keduanya, dia harus membuat sebuah pernyataan bahwa dia tidak akan cawe-cawe pada saat pemilu presiden berikutnya dan juga tidak akan berpikir untuk melanjutkan 3 periode dengan mengotak-ngatik konstitusi. Jangan ngobok-ngobok TNI, berbahaya untuk bangsa ini. Dalam pertarungan sebesar Pilpres, faktor ketokohan itu selalu menjadi pertimbangan. Semakin, bukan semakin sih, seseorang yang pernah mencatatkan namanya pada sesuatu yang besar itu pasti dicari, dikejar. Itu adalah harga yang harus ruang publik bayar untuk seseorang dengan seluruh pencapaian-pencapaian di masa lalunya. Termasuk juga kepada sebuah profesi apalagi bernama TNI. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 itu nggak main-main. Saya mengundang senior saya, kolega saya dulu di partai saya yang lama di Hanura, mantan wakil Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal Bintang 4, Fahrul Razi, untuk berbicara dengan kita banyak hal. Pak Fahrul, lama baru kita ketemu, Pak. Lama banget. Terakhir kita bertemu dan bersama-sama pada saat memenangkan Pak Jokowi. Saya ada fotonya sama saya. Saya, Pak Fahrul dengan Anies di lantai 5 di gedung di Nasdem itu. Bukan gedung yang sekarang, gedung yang gedung yang lama ya. Gedung yang lama. Pada saat kita mengendalikan pemenangan Pak Jokowi 2014. Baru sekarang lagi ketemu. Saya senang Pak Fahrul sehat terus ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Sehat-sehat orang tua lah. Jadi jangan disuruh mungkin lompat sana lompat sini sekejam, jangan lagi. Tapi alhamdulillah sehat. Iya. Dulu pemirsa Akbar Faisal Sensor, saya wakil sekjen bidang politik waktu itu. Karir awal saya di partai politik dan Pak Fahrul adalah wakil ketua ketua bidang pemenangan pemilu, ketua Bapilo Hanura waktu itu. Tentu saja saya belajar banyak dari Pak Fahrul. Tapi kita akan berbicara tentang apa yang terjadi hari ini Pak Fahrul. Iya. Anda sekarang berada menjadi salah satu tim penasehat tim Amin. Ya, anggota tim penasehat. Anggota tim penasehat Amin. Hampir pada setiap capres itu tokoh-tokoh militer yang pernah punya jabatan-jabatan penentu dan tinggi di masa lalu itu digandeng. Sesuatu yang wajar menurut saya. Dulu di tahun 2014 Pak Luhut membentuk sebuah organisasi kelompok bernama Prabowo 5. Pak Fahrul sebagai ketua umum. Oke. Diarahkan dukungan kepada siapa namanya? Pak Jokowi. Kemudian 2019 masih di situ bersama Pak Jokowi. Tetapi 2024 ini lain cerita nih barang ini. Pencar. Lebih baik saya gunakan kata pencar, bukan pecah. Nanti kalau soal pecahnya terserah Pak Fahrul nanti menjelaskannya. Pencar. Di kubunya Anies, di situ ada 2 yang senior. Ada Pak Fahrul dan Bang Yos. Di kubunya Anies. Ada beberapa lagi jenderal yang lain, termasuk kaptennya sekarang. Istilah kapten pakainya. Pak Syaugi, salah seorang penerbang. Di kubunya Pak Prabowo itu banyak juga. Pak Luhut tentu saja sebagai motor. Dan organisasinya Pak Fahrul itu berubah namanya. Kalau saya tidak salah namanya Pandawa 5 ya. Pandawa 5. Dengan orang yang pasti sudah beda juga ya. Banyak yang beda. Beda. Ada beberapa orang situ juga. Teman-teman Pak Fahrul dulu.
Termasuk 2 orang yang akan saya tanyakan juga posisinya nanti kepada Pak Fardol. Pak Wiranto dan Pak Agung Gumelar. Ya. Plus SBY tentu saja. Ya. Di kubunya Pak Ganjar. Ya. Tapi dulu mereka bukan dia berapa 5 ya? Iya, dia bukan Prabowo 5. Tapi yang saya maksud ini saya bicara tentang para mantan petinggi TNI. Di kubunya Pak Ganjar itu siapa ya? Kalau Angkatan Laut saya lihat di situ ada Marsetio ya, Laksamana Marsetio. Oh, Pak Marsetio. Iya. Kemudian nih yang jadi wakil ketua tim mantan Panglima juga, Pak Andika Perkasa. Andika Perkasa. Oke. Itu pembukaan Pak, supaya kemudian penonton saya memahami saya mau bawa kemana pembicaraan kita. Tibalah saatnya saya menonton tayangan Bapak di salah satu podcast juga entah siapa, di mana kemudian Bapak berbicara banyak di situ. Saya kaget sejujurnya Pak, karena Pak Fardol bicara banyak di situ. Pertanyaan pertamanya ini begini, kenapa Pak Fardol mengambil jalan berbeda dengan teman-teman Bapak dulu di Bravo 5 yang mereka ada di Pak Prabowo, sekarang Bapak ada di Anies? Silakan. Enggak semua mereka ada di Prabowo ya. Dulu memang saya sarankan ke Pak Luhut pada saat saya pernah cerita pertemuan Agustus tahun lalu. Pak Luhut, baiknya Bravo 5 ini kita bebaskan saja. Mau ikut kemana silakan perorangan. Tidak usah Bravo 5 mengambil sikap akan mendukung salah satu calon. Karena kalau itu kita lakukan, saya yakin akan pecah. Kenapa pecah? Tidak semua orang setuju dengan pilihan itu. Udah saya ditekan. Tapi Pak Luhut rupanya menyarankan, ndaklah, karena calon cuma ada 2, kata beliau waktu itu ya. Cuma ada 2 nantinya. Kita pastikan aja salah satu lah kita ambil. Saya kira kita nggak akan pecah. Tapi ternyata setelah peluang itu dibuka, ini kemudian ternyata pecah. Jadi kalau saya lihat sementara waktu ini, sebagian paling banyak itu mungkin ikut Pak Luhut di 02, tapi sebagian lainnya ada di 03, dan sebagian ada bersama saya di 01 gitu. Ntar Pak Luhut mengatakan waktu itu ya, mungkin jauh sebelumnya ya, hanya ada 2 ya? Ya, beliau hanya ada 2. Siapakah gerangan yang dimaksud Pak? Ya itu jelas Prabowo dan Ganjar. Oh. Waktu itu kan pada saat yang lalu di rekaman saya sempat tanya, Anies bagaimana? Wah, Anies nggak bakalan maju Pak Fardol. Karena memang kalau sampai Surya Paloh berani mengajukan nama Anies, maka partainya akan pecah. Karena tokoh-tokohnya akan meninggalkan partai. Tapi saya nggak sependapat dengan itu. Tapi saya nggak usah debat, nggak ada gunanya yang berdebat itu ya. Akhirnya itulah alasan utama saya. Kemudian 1 Ramadan meninggalkan Bravo 5. 1 Ramadan. 1 Ramadan itu berarti sekian bulan setelah pertemuan bulan Agustus itu. Ramadan tahun lalu. Tahun lalu. Artinya sebenarnya mengendalikan Bravo 5 cukup lama Pak ya? Lama. Siapa yang pergi bersama dengan Pak Fardol meninggalkan Bravo 5? Yang jelas yang menyatakan sudah resmi, tapi kalau yang enggak hanya nempel-nempel aja banyak juga ya. Kalau anak-anak di bawah ada yang khususnya di DPD ya, ada yang utuh ikut saya, ada yang sebagian ikut saya, sebagian ikut yang lain, dan sama aja gitu juga. Saya kira yang 03 juga begitu, ada yang DPD yang sebagian ikut 03, ada yang utuh mungkin ikut 03, ada yang sebagian mungkin di 02 juga begitu. Sebenarnya kalau boleh dijelaskan Pak, Bravo 5 itu seperti apa sih organisasinya? Memang ada di daerah-daerah Pak ya? Oh ada, itu sampai tingkat kabupaten. Kebetulan pada saat kita selesai dengan Pilpres yang kedua, yang Pak Jokowi menang, kita sepakat karena tadinya ini relawan, kita jadikan ormas. Jadi ormas menjadi semakin solid lagi. Kita sampai betul-betul sesuai dengan aturan ormas, kita bentuk organisasi yang solid, dan itu sampai dengan tingkat kabupaten kota. Tibalah saatnya tahun Pilpres 2019, Pak Fardol menjadi Menteri Agama. Ya. Banyak orang yang percaya bahwa itu adalah paket Bravo 5. Saya pun mempercaya itu. Tapi kemudian Pak Fardol hanya 2 tahun ya
jadi menteri Pak ya? Enggak, 1 tahun berapa ya? 2 bulan. 1 tahun 2 bulan, oke. 3 bulan Pak, lupa. Diganti. Belakangan dan itu tidak lama dari hari ini Pak Fardul membuka bahwa saya diberhentikan karena saya tidak setuju pembubaran FPI. Saya tidak ngerti konteksnya apa Pak dan kemudian kenapa Bapak baru membuka soal ini? Satu, saya tidak mengatakan bahwa saya diberhentikan karena tidak mengubarkan FPI, bukan. Oh, berarti saya hanya mengatakan sangat mungkin terkait dengan ini. Oh, oke. Itu kata-kata saya ya. Jadi bisa aja terkait dengan itu, tapi dugaan saya sangat mungkin terkait sama itu. Nah itu saya sampaikan begitu. Kenapa saya sampaikan sangat terkait? Karena kan tadi saya bilang ada dinamikanya ya. Saya menghadap, dipanggil Bapak Presiden 2 kali, dipanggil Bapak Wapres sekali. Itu saja ngomongnya begitu ya. Sampai dengan akhirnya rapat kabinet terbatas begitu. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, saya duga sangat mungkin terkait dengan itu. Oke, kita ikuti logika itu. Tapi memang ada apa kalau misalnya Presiden membubarkan FPI? Bapak tidak setuju? Saya sebagai staf, dalam tanda petik ya, menteri kan pada dasarnya juga staf Presiden. Memberi masukan yang menurut saya bagus untuk menjadi bahan pemikiran Presiden. Silakan beliau akan mengambilkan keputusan apa, itu urusan beliau. Oke. Selalu begitu tugas staf. Jadi tugas staf itu tidak boleh kemudian pimpinan akan mengambil keputusan A. Kita ngipas-ngipasin, ya Pak setuju Pak, antam aja Pak, begitu, enggak begitu. Kita kasih masukan, pertimbangan-pertimbangan kita, saya sampaikan, menurut saya tidak perlu dibubarkan Pak, cukup dibina saja begitu ya. Tapi kalau keputusan setelah Presiden, dah. Oh, artinya Pak Fardul memberikan masukan kepada Presiden, tak usah dibubarin, dibina saja. Dibina saja. Realitasnya dari apa yang berpendat di ruang publik dari pernyataan para tokoh dan para pengambil kebijakan, FPI dianggap telah mengganggu konsolidasi demokrasi. Maka kemudian keluarlah berbagai keputusan para pihak, termasuk Menko Polhukam dan segala macam. Maka diambillah keputusan itu. Pak Mahfud di tempat saya ini menjelaskan itu. Apa pernyataan Pak Fardul soal itu? Saya tidak pernah menyarankan dibubarkan. Kalau saya melihat begini, tidak boleh kita melihat sebuah organisasi itu mengganggu karena dia banyak mengkritik. Menurut saya justru makin banyak yang mengkritik, pemerintah akan semakin aware tentang apa yang dia langkah-langkah yang diambil. Tapi kalau kita berpikir wah ini terlalu banyak kritik ini, bubarkan aja. Akhirnya tidak ada suatu katakanlah organisasi manapun yang mau mengkritik mungkin begitu. Dan itu sangat merugikan. Saya setuju Pak, saya setuju pada bagian yang Bapak jelasin. Tapi maksud saya tadi itu adalah kolega-kolega Pak Fardul, organisasi pemerintahan yang lain, bahkan Menko Polhukam maksud saya, itu sudah mengatakan bahwa ini nggak bisa, kita harus ambil tindakan. Maksud saya itu Pak Mahfud MD akhirnya mengatakan kita bubarkan. Bapak tidak merasa kok saya beda sendiri dibanding alat-alat pemerintahan yang lain dalam menyikapi soal FPI ini? Masalah idealisme dan hal yang apa yang baik menurut kita harus kita sampaikan. Keputusan secara pimpinan ya. Karena belum tentu saya katakan yang mohon maaf belum tentu teman-teman lain itu juga tidak sejalan sama saya. Mungkin juga sejalan. Tapi mungkin saja buat apalah. Udah apa-apa Presiden kelihatannya sudah akan ke sana ya, ke sana aja dorong gitu lah ya. Bisa saja seperti itu. Atau bisa saja beda pendapat. Saya juga tidak tahu masalah itu ya. Tapi tidak usah kita berpikir orang lain sarannya begini, kok kita begini, kita ikut dia aja, enggak. Saya kira kalau kita staf yang baik, kita selalu berpikir apa yang terbaik menurut kita sarankan. Kemudian silakan pimpinan mengambil keputusan. Dengan begitu malah pimpinan akan lebih aware kalau saya ambil keputusan ini dampaknya begini-begini gitu. Kalau beliau tetap akan mengambil keputusan, paling tidak beliau sudah tahu punya dampak-dampak tertentu begitu. Sebagai Menteri Agama kan Bapak pasti punya alat bernama kewenangan sebagai menteri itu untuk memahami dan melihat situasi apa yang telah dilakukan FPI dan kemudian keluarlah keputusan Presiden. Tidakkah Bapak berpikir bahwa bisa saja memang Presiden kecewa pada Pak Fardul, orang yang seharusnya memahami betul gangguan terhadap konsolidasi demokrasi bernama FPI itu,
Tapi kok menterinya malah memberikan saran yang berbeda dibanding yang lain-lain. Bapak tidak merasa seperti itu? Nah, kewajiban staf saya garis bawahi ya. Itu tidak membuat pimpinan keinginan pimpinan kemudian kita dorong supaya kelihatan kita berada Pancasila, tidak seperti itu. Kalau mungkin saya simulasikan dengan apa di tentara ya. Misalnya pimpinan komandan batalion mengatakan, rencana saya besok pagi kita melakukan serangan kedudukan musuh secara frontal. Bagaimana pertimbangan staf? Pasti staf yang baik akan berpikir, wah frontal ya, masalahnya apa yang akan timbul. Mungkin staf intelijen mengatakan, Pak, kalau frontal Pak, kita harus hati-hati karena di depan medan terbuka sangat panjang, berbahaya. Tapi kalau kita ngambil melambung kanan pun kayaknya berbahaya juga. Jadi saran saya, kalau Bapak tetap akan mengambil frontal, saran saya pada saat setelah melewati garis awal, senjata-senjata bantuan kita pindahkan ke depan supaya bisa melindungi pada saat melewati medan terbuka. Itu misalnya salah satu. Mungkin staf operasi menyarankan yang lain lagi. Pak, saran saya nanti memang akan berbahaya kita melewat medan yang terbuka itu. Dan lambung kiri kita juga bahaya karena di sana ada bukit yang meskipun tidak terlalu tinggi tapi sangat bahaya, bisa mengancam gerakan pasukan. Kalau saran saya, kalau Bapak tetap akan frontal, nanti malam akan saya kirim tim kecil untuk secara cepat menduduki bukit kecil itu sehingga bisa lebih aman dan lain sebagainya. Sehingga kemudian komandan berpikir apa langkah yang paling tepat. Oke, setuju dengan ngomongnya Asintel, staf intelijen, setuju dengan omongannya staf operasi, maka keputusan baik. Besok kita akan melaksanakan serangan jam sekian-sekian secara frontal, diwaspadai betul supaya nanti begitu melewati garis awal, senjata bantuan diajukan ke depan supaya bisa melindungi pasukan pada saat melewati medan terbuka. Kemudian saya minta juga setuju dengan asisten operasi supaya nanti malam dilakukan penyergapan malam untuk menduduki ketinggian itu sehingga besok pasukan akan lebih mulus dapat. Nah seperti itu. Jadi kalau tidak bisa kalau kemudian komandan, wah supaya komandan dengan senang, udah saya setuju Pak, betul itu Pak. Nggak bisa seperti itu. Kita mencoba untuk menyimpulkannya. Bapak ingin mengatakan bahwa Pak Presiden telah keliru mengambil keputusan itu. Enggak keliru. Saya memberikan masukan, silakan keputusan apapun beliau ambil enggak keliru. Enggak keliru ya. Enggak keliru, silakan. Meskipun saya dalam arti enggak betul ini gitu ya. Apalagi kalau alasannya di satu sana banyak elemen-elemen radikal. Radikal apa? Karena mengkritik pemerintah, maka radikal kan enggak seperti itu. Radikal itu ada rumusan sendirilah. Pak Fahrul, Anda seorang perwira tinggi bintang 4, tetapi di beberapa memori para pengamat beranggapan bahwa Pak Fahrul memang relatif dekat dan atau memberi angin pada kelompok Islam yang bergaris keras. Apakah betul? Apa contohnya itu garis keras? Seperti FPI lah misalnya gitu. Ya satu-satunya FPI kan dalam kaitan itu. Dalam kaitan tentang keinginan presiden. Nggak ada yang lain soal itu. Nggak ada yang lain. Oke. Nah ini penting juga Pak Fahrul karena saya mengenal Pak Fahrul ya. Ya pemirsa sorry ini saya mau memuji nih. Memang senior saya ini agak bagus pemana agamanya. Itu juga orang hubung-hubungkan Pak Fahrul. Makanya saya ingin mendeklar tempat ini. Bapak silakan katakan saja bahwa itu tidak benar. Karena itu yang dipikirkan banyak orang Pak. Pak Fahrul orang dari Aceh, jenderalnya bintang 4, dekat dengan kelompok-kelompok Islam yang agak ekstrim itu. Maka kemudian keluarlah sikapnya Pak Fahrul yang seakan-akan menyayangkan, meskipun tadi dijawab tidak salah, tapi menyayangkan keputusan Presiden membubarkan FPI itu. Clear itu enggak Pak ya? Enggak. Kembali kalau keputusan Presiden kan apapun keputusan beliau ambil ya silakan, tapi kita memberikan masukan seperti itu. Gitu. Sama dengan tadi saya katakan di tentara. Kita tadi asisten intelijen mengajukan saran seperti itu Pak, itu medan terbuka nanti panjang. Saran saya enggak perlu, enggak apa-apa, enggak usah, tetap aja kita Nah itu keputusannya, dan itu serah aja gitu. Nah tibalah kemudian Pak Fahrul bersikap. Jujurnya saya juga kaget Bang, Pak Fahrul di sana. Karena teman-temannya Pak Fahrul kan kelompoknya Pak Fahrul, apalagi dekat Pak Luhut ya, memimpin organisasi yang dibentuk oleh Pak Luhut bernama Bravo 5.
itu kok mengambil jalan sendiri. Memang ada Bang Yos di situ, tapi kan Bang Yos bukan berapa lima ya. Kalau boleh tahu, apa alasannya Pak Farul? Pada saat kita ngomong tentang pilihan untuk calon presiden mana yang kita pilih, saya kira itu kembali kepada analisis masing-masing ya. Oke. Masing. Apalagi Pak Jokowi bukan lagi sebagai calon. Okay. Ya. Kalau Pak Jokowi sebagai calon ya mungkin kita konsisten lah. Tetap kita dukung Pak Jokowi sebagaimana yang kita lakukan yang lalu ya. Tapi karena Pak Jokowi bukan calon lagi, maka kita ya masing-masing berpikir apa yang mana yang baiknya saya pilih begitu ya. Dan kalau menurut saya pilihan yang baik 01. Kalau ditanya apa alasan saya, ada dua alasan. Satu, tema perubahan yang beliau bawa menurut saya adalah sangat cocok dengan situasi bangsa saat ini yang membutuhkan perubahan. Kedua, sosoknya Pak Anies juga sangat cocok dengan tema yang beliau bawa. Jadi sebagai contoh saya katakan, jangan sampai orang membawa tema perubahan tapi sosoknya emosional misalnya, tidak rasional. Bagaimana mau ngomong perubahan gitu. Jadi kalau saya lihat dua alasan itu, alasan pertama, tema yang beliau bawa perubahan cocok dengan situasi bangsa saat ini, dan kedua, sosoknya Pak Anies juga sesuai dengan tema yang beliau bawa begitu. Pada bagian itu sebenarnya saya bertanya Pak Farul. Karena kan saya mengenal Pak Farul itu kan logik banget ya. Kita pernah satu organisasi dulu. Mendeteksi pilihan dan kecenderungan politik Pak Farul itu kan jelas tuh selama 10 tahun. Yeah. Mungkin di ujungnya agak geser ya setelah tidak lagi sebagai Menteri Agama. Tapi sejak dari awal kita sama-sama kok mendukung Pak Jokowi, bertarung ya kan, berhadapan dengan Pak Prabowo waktu itu kan. Yeah. Di situ ada Pak Luhut, kemudian Pak Bagio, dan banyak lagi senior yang lain di situ. Kemudian mendirikan organisasi bernama Bravo 5 dan Bapak pimpinannya, komandannya. 10 tahun bahkan menjadi menteri. Tetapi kok di ujungnya itu tidak bersama dengan komunitas awalnya Pak Farul. Apa yang terjadi? Nah, saya katakan tadi, begitu ada calon presiden 3, kita menganalisis masing-masing. Dan saya yakin masing-masing itu juga punya pertimbangan. Kenapa ikut ke sana, kenapa ikut sini, masing-masing punya. Jadi kita tidak boleh kemudian, kita mesti sama-sama. Kenapa sama-sama? Pertimbangan kita kan berbeda. Okay. Dan orang masing-masing juga melihat, ya macam tadi saya katakan, kalau dalam hati saya, kenapa mesti 02? Kenapa mesti 03? Kalau menurut saya 01 dengan pertimbangan tadi. Nggak boleh dong kita dalam memilih itu kita bilang saya ikut sana, orang di sana yang lebih ramai, teman-teman saya ikut sana, nggak seperti itulah. Berarti kita nggak punya idealisme itu seperti itu. Jadi kalau menurut saya pilihan yang saya pilih 01 itu sudah pilihan yang tepat. Satu, temanya, kedua, sosoknya memang sejalan dengan tema itu gitu. Kita hormati itu Pak. Tapi kan saya senang berbicara dengan seorang tokoh yang diterima publik dengan seluruh elemen-elemen besar di masa yang lalu. Saya sedang podcast saya ini Pak Farul ini ditonton orang sebagai bagian dari pembelajaran. 10 tahun, saya ulangi lagi, 10 tahun atau mungkin kurang, saya yakin kurang dari 10 tahun karena Pak Farul tidak bersama lagi Pak Jokowi. Itu bersama dengan Pak Jokowi dan kelompoknya, ada Pak Luhut di situ. Tiba-tiba bersama dengan calon presiden yang mengusung perubahan. Artinya Pak Farul tidak mengakui apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi pada masa-masa awal, di mana juga Pak Farul ada di situ. Seperti itu kalau logika yang terbangun. Kita nggak mungkin mengakui sesuatu yang menurut kita nggak betul ya. Ya kembalilah saya katakan ya. Kalau lihat sekarang ini korupsi sama merajalela seperti ini, apa itu betul kita lanjutkan? Enggak kan. Kemudian kita lihat hukum diperlakukan sudah menyalahi aturan, menyalahi prinsip-prinsip hukum yang sesungguhnya. Kalau dulu kita masih mengenal hukum itu, katakan wah itu hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sekarang nggak seperti itu lagi, udah lebih jauh lagi. Tumpul kepada orang yang tidak sejalan, tumpul kepada teman-teman, saudara-saudaranya, tapi tajam kepada lawan politiknya. Atau kemudian hukum itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bargain politik dan lain sebagainya. Udah terlalu jauh.
tambah hal-hal lain, misalnya kalau kita lihat ya utang kok semakin banyak begitu ya. Memang kemudian didengungkan bahwa utang di kuartal ketiga ini sedikit menurun gitu ya. Tapi menurun bukan karena dicicil hutangnya, bukan, tapi karena ada pemindah bukuan uang catatan tentang hutang itu. Dari tadinya semula di SBN surat berharga negara domestik, kemudian dipindahkan ke elemen-elemen lain. Jadi di situ menjadi berkurang, bukan karena dibayar hutangnya. Rakyat perlu tahu ini juga ya. Jadi hutang sebetulnya tidak berkurang, dan lain sebagainya banyak sekali kalau kita sebut, ngomong tentang buruh Cina semakin banyak, kemudian bicara juga tentang hasil tambang yang kelihatannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita juga ngomong tentang APBN kok dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak kepentingan rakyat, tapi kepentingan untuk memenuhi atau mewujudkan ambisi penguasa-penguasa dan lain sebagainya. Ini kan situasi bangsa yang betul-betul sangat tidak baik-baik saja. Jadi kalau pada saat itu kemudian kita lihat ada konsep perubahan untuk membenahi ini, menurut saya kita pilih ini. Tapi ada teman-teman yang pikir tetap ke sana. Mungkin dia punya alasan lain, silakan aja. Tapi kalau saya pertimbangannya seperti itu. Oh iya Pak, Oke, kita terima itu dan kita hormati itu. Tapi lagi-lagi bagi seorang Jenderal Fahrul Razi itu menjadi tidak sesimpel itu, setidaknya di memori saya. Pak Fahrul adalah satu gerbong dan atau satu komunitas di mana di situ ada Pak Luhut, di mana di situ ada Bravo 5, dan nama yang saya sebutkan barusan ini menjadi salah satu motor dari tim sekarang bernama 02, Pak Prabowo, dan di situ ada Pak Gibran ya, Mas Gibran, anaknya Pak Presiden. Kalau begitu ceritanya maka menjadi tidak sederhana, saya ulangi lagi. Maka wajar kalau kemudian kita bertanya Pak Fahrul, dan apakah Pak Fahrul telah pecah kongsi dengan Pak Luhut? Enggak, kalau pecah kongsi itu kan masalah pilihan, kemudian dianggap pecah ya memang pilihan dia ya. Oke. Tapi kan saya sudah sampaikan, Pak Luhut, supaya kita nggak pecah, Bravo 5 ini tidak usah mendukung mengatakan, mendeklarasikan mendukung salah satu. Kita bebaskan aja, masing-masing silakan. Kita yang penting kita solid di dalam Bravo 5 ini, katakan silakan. Kita tidak perlu mendeklarasikan kemana-mana, tapi dengan catatan kita jaga keutuhan kita, jangan sampai kita bersinggungan satu sama lain gitu. Ya sama aja dengan kita misalnya di organisasi Purnawirawan TNI, kan kita nggak menentukan Purnawirawan TNI mendukung si A, kan enggak juga. Iya. Silakan aja masing-masing mendukung siapa. Yang penting di dalam tetap kita kompak, jangan sampai kita karena beda pilihan kemudian kita bermusuhan. Itu sangat logikanya sangat enteng aja. Tapi kalau kemudian Purnawirawan TNI itu didukung supaya kita mendukung calon pasti pecahnya. Karena nggak semua orang sependapat dengan itu. Tidakkah memang Bravo 5 sejak awal diposisikan seperti itu, Pak? Diposisikan sebagai apa? Mendukung salah satu capres. Dan dalam hal ini, saya saksinya, Bravo 5 mendukung Pak Jokowi tahun 2014 dan juga 2019. Apa yang tiba-tiba beda di mata Pak Fahrul? Ya beda, calonnya juga beda. Dulu Pak Jokowi, dan memang kita namanya relawan dulu. Relawan Pak Jokowi, ya pasti dukung Pak Jokowi. Tapi sekarang kan sudah Pak Jokowi sudah nggak calon presiden lagi. Kita ingin tetap utuh ini, kita jadikan dia kemudian ormas, oke, sependapat. Kemudian supaya tetap utuh mestinya nggak usah ormas ini ikut lagi dibawa ke sana, nggak usah. Kalau itu pasti pecah karena sudah beda pilihan. Nggak mungkin kemudian kita tadi yang mendukung Pak Jokowi, kemudian kita lihat Pak Jokowi kemana ya, kita dukung lagi ke sana. Enggak betul. Saya kira bukan itu prinsip-prinsip kita dalam membangun bangsa ke depan. Kalau itu kita terlalu picik gitu. Tapi membebaskan semua orang memilih sesuai pilihannya, tapi tetap dijaga kita solid. Nah itu betul-betul bagus. Sekarang teman-teman Bapak itu, setidaknya yang saya pahami dan saya kenal, itu telah bersama dengan Pak Prabowo. Sebagian. Ya, itu yang saya maksud. Tidakkah malah sebenarnya, apalagi ada Pak Jokowi di situ ya, di situ ada Pak Luhut. Tidakkah sebenarnya itu bisa semakin merekatkan tanda petik bapak-bapak mantan para pejabat tinggi TNI itu? Apa masalahnya kalau memang mendukung Pak Prabowo? Ya itu bukan pilihan kita. Bukan pilihan dia. Bukan pilihan. Kan udah saya katakan,
Apalagi kalau saya ngomong tadi kan itu satu sosok alasan satu tentang tema perubahan cocok dengan pemikiran saya. Kemudian apalagi sosok Pak Anies ya. Kita berpikir Pak Anies itu di mata saya beliau betul-betul orang yang wise, kemudian rasional dan lain sebagainya lah. Kita memang butuh orang seperti ini untuk membangun bangsa, memimpin bangsa ke depan. Tidak mungkin orang emosional bisa memimpin bangsa ke depan. Apalagi Indonesia, mohon maaf ya, dengan 274 juta penduduknya, kemudian ditambah dengan 360 suku-suku, masalahnya pasti sangat kompleks. Kalau kita dipimpin oleh orang yang emosional, wah pasti kita berantakan sekali. Dibutuhkan orang yang wise, kemudian dengan tenang berpikir. Nah itulah ada pada sosok Pak Anies. Dan saya melihat isu-isu yang diangkat orang tentang Pak Anies, katakanlah dibilang, wah itu sama dengan membangkitkan lagi radikalisme, lo justru berbeda. Tanggal 20 yang lalu, berarti seminggu yang lalu ya, saya ikut mendampingi Pak Anies, ikut di safari Natal. Dilakukan pertemuannya di Jakarta Utara. Di situ tokoh-tokoh umat Kristen menceritakan sebelum dilakukan dialog, mengucapkan terima kasih kepada Pak Anies. Bapak selama gubernur telah memuatkan bahwa sekian banyak gereja dibolehkan, tunjukkan itu gereja ini, dan Bapak telah memberikan bantuan biaya operasional gereja, kemudian juga biaya untuk petugas-petugas gereja gitu ya, marbot misalnya ya, marbot atau marbot ya. Itu sama dengan dilakukan kepada umat Muslim dan juga sama dengan diberikan kepada non-Muslim. Terima kasih banyak Pak, Bapak betul-betul pemimpin yang pelaku adil. Nah seperti ini. Jadi kalau orang ngomongkan isu, wah karena namanya Pak Anies itu nama-nama ada bau-bau Arab sedikit, wah ini radikal. Itu pemikirannya emang dibentuk oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mengadu domba bangsa, mengadu domba umat atau memecah belah umat dan sebagainya. Dan ternyata saya salut, tadinya saya nggak tahu juga bahwa sebegitu banyak gereja yang beliau dirikan di DKI, tapi justru yang menceritakan itu adalah tokoh-tokoh Kristiani pada saat pertemuan itu. Dan saya juga nggak sangka bahwa begitu banyak marbot dan biaya operasional gereja atau non-Muslim, biada non-Muslim, yang juga Pak Anies berikan sama dengan yang diberikan untuk kelompok Muslim. Dan mereka cerita juga, dan selama Bapak menjadi gubernur, setiap tahun terus jumlahnya terus meningkat, bertambah. Terima kasih banyak Pak, Bapak telah melakukan banyak hal secara adil kepada pengembangan umat untuk semua agama di Jakarta ini. Jadi nggak betul juga kalau ada isu-isu yang diangkat seperti itu. Dan saya meskipun terkejut, saya bangga juga begitu Pak. Hebat Pak Anies, saya nggak salah pilih gitu. Dan itu sejalan dengan ajaran Islam. Islam kan memang banyak sekali kita lihat ayat-ayat yang mengatakan bahwa pemimpin itu harus adil. Dan Tuhan mengamati betul ketidakadilan itu. Jadi pada saat Tuhan memesankan supaya pemimpin itu berlaku adil, amanat berlaku adil, diikuti dengan ayat yang lain yang mengatakan, dan untuk itu aku maha mendengar dan maha melihat kata Allah. Dengan kata lain, kalau kamu menyimpang dari itu saya tahu kok, meskipun kamu diam-diam dan sebagainya. Jadi itu sejalan dengan ajaran Islam. Dan menurut saya mungkin sejalan juga dengan ajaran agama lain. Itu luar biasa. Jadi itu bisa mengeliminasi isu-isu yang dibuat-buat oleh kelompok-kelompok tertentu dengan tujuan yang ya katakanlah mendiskreditkan kelompok-kelompok Anies dan teman-temannya untuk angket. Termasuk Pak Muhaimin. Kita terima penjelasan itu Pak Farul. Dan terima kasih. Tentu saja saya kenal sahabat saya Mas Anies ini, ya kan. Ya, tapi publik itu sebenarnya lebih ingin menunggu informasi tentang kalau kata konsolidasi dan persatuan mungkin terlalu jauh ya. Kesepakatan para mantan perwira tinggi ini gitu ya. Pak Farul sudah memilih, kita harus hormati bersama Bang Yos di Anies. Jauh junior abang yang lebih jauh lagi ada di 03. Ada Mas Andika di situ, ada siapa lagi gitu ya. Ada beberapa orang. Tetapi tampak memang itu setidaknya dalam hal jumlah dan atau pergerakan itu agak gemuk di 02 gitu ya. Mungkin kita selalu masih terpengaruh pada buku-buku sejarah di mana kemudian para mantan perwira tinggi ABRI ini kan gitu mengambil porsi yang sangat besar dalam hal pemenangan dan segala macam gitu.
realitasnya ternyata setidaknya pada diri Pak Farul sudah mengambil posisi. Pertanyaan saya sedikit agak geser. Di sana ada teman-teman Bapak, bahkan separtai dengan kita dulu Pak. Orang yang pernah menghukum kandidat nomor 2 Pak Prabowo. Tetapi di situ ada. Saya setidaknya menyebut ada 3 orang. Yang pertama Pak Wiranto, yang kedua adalah Pak Agung Gumelar, yang ketiga ini agak istimewa karena mantan presiden dan dulu bersama dengan pasangannya Bapak yang Bapak usung bernama SBY. Apa yang ingin Bapak sampaikan menyangkut itu? Ya kembali saya katakan itu kan pilihan. Mungkin kalau kita lihat secara kasus per kasus ya, kasus lah katanya. Dulu kan mereka menghukum Pak Prabowo. Kok sekarang memilih seolah-olah tidak konsisten gitu ya. Dari aspek itu betul. Tapi mungkin mereka melihat juga dari aspek lain. Dan aspek lain itu apa? Ya saya kira mereka yang tahu begitu ya, apa aspeknya. Tapi kalau hanya melihat dari satu aspek itu, aspek kasus itu, berarti mereka tidak konsisten. Apalagi sebelumnya ada yang ngomong tentang, wah kalau dia sampai jadi presiden, sungguh aneh bin ajaib misalnya begitu. Duh kalau sekarang kok milih gitu ya. Nah itu kembali mungkin ada alasan lain yang ada di benak beliau itu ya kalau kita ingin tahu kita tanya aja apa alasan utamanya. Saya lupa siapa yang mengatakan Bapak bilang tadi itu Pak Agum ya? Oke. Lah itu dia Pak, artinya gini, mohon izin maafkan saya Pak Farul, kami menghormati anda semuanya. Berikan kami catatan-catatan sejarah di mana kemudian kami bisa mengatakan bahwa oh ya, kami harus mengikuti alur dan logika yang dibangun oleh para senior-senior kami ini. Tapi dengan situasi seperti ini, menurut saya kami jadi bingung Pak Farul. Saya pikir nggak usah jadi bingung. Dan ada keuntungan buat bangsa ini. Dengan adanya penawaran TNI di banyak tempat ini, di 3 tempat ini, kita bisa tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Itu satu hal Pak, soal pilihan iya. Tapi maksud saya kan yang kita barusan bicarakan ini ada kaitannya dengan sebuah peristiwa besar. Itu seperti apa harus kami memahaminya Pak Farul? Ya memahaminya dengan itu bahwa kalau kita ngomong demokrasi, setiap orang punya pilihan. Pilihan itu tidak selalu bisa disampaikan dengan secara katakanlah secara sangat terbuka. Bisa saja kalau sampaikan secara sangat terbuka bisa menyinggung pihak-pihak tertentu, bisa jadi demokrasi itu menjadi tidak jalan juga gitu. Jadi memang harus diserahkan kepada tiap orang, silakan punya pilihan. Anda punya alasan silakan. Alasan Anda mungkin ada yang dapat diekspos boleh, tapi ada juga yang nggak boleh diekspos silakan gitu ya. Kita semua paham gitu ya. Dan memang itu acap kali yang tidak boleh diekspos itu tidak debatable ya. Tidak debatable. Pasti dia jangan salah itu masalah pilihan saya begitu. Kita aja, kita akui aja. Itu upaya kita untuk menjaga demokrasi tetap sehat. Iya Pak. Saya itu sedang mencoba memediasi pikiran publik. Dari apa yang kita pertunjukkan hari ini. Hari ini ya meskipun saya lebih muda dari Pak Farul atau barangkali dengan senior-senior yang sedang kita bicarakan, tapi kan juga sudah mulai memahami nih apa tuh asam garamnya politik itu kan. Tapi ada generasi kita yang lebih di bawah yang harus kita berikan pencerahan bagaimana politik kita itu bergerak ke depan. Maka kenapa kemudian ini terus-menerus dibicarakan? Apalagi pada sisi yang lain juga tampak pada beberapa bagian kita memang tampaknya tidak mau ini terselesaikan setidaknya dalam hal wacana. Oke, kita hormati itu Pak Farul sudah mencoba menjelaskannya. Saya maju selangkah. Dalam konteks hari ini ada banyak peristiwa-peristiwa yang kita dengarkan melalui media. Ya agak susah juga mengkonfirmasi kebenarannya karena dibantai kiri kanan. Yang saya maksud adalah bagaimana proses kampanye itu bahkan bagi Mas Anies sendiri telah menghadapi segala macam hambatan bahkan sejak awal. Pak Farul ingin mengatakan bahwa kita mundur ke belakang jauh dalam hal demokratisasi itu. Betul, itu mundur kita. Karena sebetulnya yang kita inginkan kan bebas aktif ya, bebas. Mundur saja dengan Pak Presiden cawe-cawe juga sudah mundur itu, mundur ke belakang ya. Tapi kembali kan ada itu kan situasi yang kita hadapi.
Dan tiap kelompok atau tiap kelompok paslon akan berpikir dengan situasi seperti ini apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan. Mungkin ini juga menimbulkan kreasi-kreasi di dalam tiap kelompok calon itu ya. Tapi kalau kita bilang mundur mungkin ya, saya juga tanpa katakanlah mengagung-agungkan Pak SBY, karena saya juga Pak SBY maju jadi capres 2 kali, saya juga bukan pendukung beliau, saya pendukung Pak Wiranto. Oke. Tapi saya salut beliau nggak cawe-cawe begitu selesai dengan 2 periode beliau. Dan juga beliau kemudian juga tidak bermimpi untuk melanjutkan dengan periode ketiga. Ya tiap orang punya kelebihan ya. Dan saya tidak mengupas yang lain-lainnya. Tapi dari aspek itu saya juga salut kepada Pak SBY. Beliau tidak pernah berpikir untuk cawe-cawe dan tidak pernah berpikir untuk mengotak-atik supaya menjadi 3 periode gitu. Dan itu dilakukan oleh Pak Jokowi pada saat ini. Sudah terjadi. Iya. Sudah terjadi, Pak. Seluruh material yang berbentuk impact dari keputusan-keputusan politik itu sudah kita bahas. Bahkan ditanyakan pada saat debat capres, mau dinasti kayak mau apa segala macam gitu. Kalau misalnya Pak Anies memenangkan pertarungan ini, Pak Fahru sebagai mantan pejabat tinggi TNI dan juga seorang dengan pangkat sangat tinggi bintang 4, apa yang telah Pak Fahru sampaikan kepada Mas Anies untuk tidak dilakukan ketika memenangkan pertarungan berhubungan dengan demokratisasi yang tadi barusan kita bicarakan dan keluhkan? Saya memang merencanakan membuat seperti sebuah dokumen, tapi mungkin awalnya tertutup saja kepada Pak Anies. Pekerjaan rumah yang perlu beliau benahi untuk membenahi ke depan. Kalau misalnya tadi kalau masalah cawe-cawe maupun berusaha untuk menjadikan 3 periode, saya mengusulkan ke depan itu kalau presiden sudah masuk ke periode keduanya, dia harus membuat sebuah pernyataan bahwa dia tidak akan cawe-cawe pada saat pemilu presiden berikutnya dan juga tidak akan berpikir untuk melanjutkan 3 periode dengan mengotak-ngatik konstitusi. Betul-betul diikat seperti itu. Semacam fakta integritas, tapi lebih kuat daripada itu. Semacam sumpahnya gitu. Sehingga kalau pada saat dia berpikir tentang itu, tunjukkan, Bapak udah bersumpah kok. Seperti ini. Jadi jangan cawe-cawe, jangan berpikir untuk mengotak-ngatik konstitusi untuk bisa menjadi 3 periode. Mungkin seperti itu antara lain. Salah satunya. Termasuk mungkin nanti saya berpikir juga masalah utang ya. Nggak boleh setiap presiden membuat utang seenaknya sehingga presiden berikutnya bukan dalam tanda petik yang nggak punya uang lagi untuk berbuat. Nah, mungkin itu perlu juga kita buat sebuah nanti pernyataan gitu yang kuat yang menyatakan bahwa kalau dia sampai mengeluarkan utang berapa hitungannya mungkin dari mana ya, dari APBN atau apa, sekian persen dari APBN, maka saya harus di-impeach, mungkin seperti itu. Tapi banyak hal-hal yang perlu mengikat supaya ke depan negara ini menjadi lebih baik. Tidak setiap orang. Kalau terlalu gamblang atau terlalu umum, misalnya sumpah presiden taat kepada konstitusi, kayaknya semua yang tadi sudah tercantum dari konstitusi, tapi buktinya kan tidak ditaati. Mungkin lebih bagus kalau selain itu dibuat juga semacam fakta integritas atau apa namanya yang lebih tajam kepada poin-poin yang kita waspadai selama ini supaya tidak terulang kembali gitu. Kasihan bangsa ini nggak akan maju-maju begini aja. Bukan rahasia lagi Pak Fahru. Hari-hari ini semakin mengemuka kekhawatiran. Ya. Terutama dari pasangan 01, nomor urut 1 dan nomor urut 3. Iya. Itu yang kita dengar. Iya. Bahwa potensi pelibatan aparat di dalam proses kampanye yang sangat krusial ini terjadi. Terkhusus dari 2 lembaga.
Dalam hal ini adalah Polri dan TNI. Iya. Kita sisihkan dulu Polri-nya karena Bapak dari TNI. Sebagai mantan pimpinan TNI di masa lalu, kita pengen mendengarkan catatan Pak Farul yang mungkin bisa menjadi pengingat ya bagi adik-adiknya Pak Farul ya, agar kemudian konsolidasi demokrasi yang harusnya berjalan normal ini tidak dilukai. Karena kita dengarkan itu, Pak. Masa kita pura-pura tidak tahu atau tidak mengakui bahwa itu dibicarakan di publik, Pak. Saya yakin Bapak juga mendengarkan itu. Apa yang akan Bapak lakukan menyangkut itu? Saya 2 minggu yang lalu membuat di YouTube ya, apresiasi terhadap netralitas TNI, polisi, dan KPU. Oke. Ini saya angkat dari pernyataan-pernyataan mereka dulu. Sehingga saya fait accompli, Anda membuat pernyataan sebegini-gini, kami rakyat yakin bahwa Anda akan melaksanakan. Kalau Anda laksanakan yang berbeda, pasti Anda akan melanggar, berarti Anda melanggar sumpah Anda. Dan saya angkat juga pernyataan Jenderal TNI, Jenderal Sudirman, bahwa pada saat beliau dilantik jadi Panglima Besar, beliau mengatakan antara lain, TNI tidak akan pernah menjadi alat suatu golongan atau alat siapapun juga. Itu saya garis bawahi. Dengan maksud supaya mereka tersentuh. Dan saya yakin juga kalau ada pimpinan-pimpinan yang menyampaikan perintah yang tadi mendukung satu golongan atau seorang itu, dia bisa happy saat ini katakanlah gitu. Tapi di semua adik-adik nyatat, ini orang ini tidak bisa menjadi contoh ke depan. Dia bukan pahlawan, dia bukan. Mungkin dia nikmati saat ini. Tapi sampai selanjutnya nanti di benak adik-adik pasti tercatat. Sama dengan di benak saya tercatat bagaimana abang-abang dulu ini nggak betul. Abang itu begitu misalnya saya ketemu abang itu ketawa-ketawa dan kamu kan dulu pengkhianat, kamu dulu gitu. Jadi itu tolong diingat juga oleh semua ya teman-teman TNI itu. Kalau dia sampai melakukan hal yang menyimpang dari itu, mungkin dia bisa ketawa-ketawa saat ini. Tapi sepanjang hidupnya selanjutnya ke sana, dia nggak dipandang oleh adik-adik. Dipandang sebagai kamu yang merusak TNI kok gitu. Dan sampai sekarang pun sudah tetap berjalan itu. Dan orang seperti itu nanti suatu saat ketemu adik-adiknya dia malu. Adik-adiknya sini saja. Kalau dia ada masalah mungkin ketemu adik-adik, nggak usah terima bapak itu. Dulu kan merusak TNI kan dia gitu. Jadi ada konsekuensinya banyak. Ya tentu saja dari konsekuensi ya terakhir ya konsekuensi Tuhan ya. Tapi paling utama dalam konsekuensi dalam lingkungan sosial di lingkungan terbatas sana teman adik-adik TNI juga akan dia betul-betul akan menjadi seakan-akan tersisih lah gitu. Berarti isu ini juga dibahas juga di internalnya setidaknya para senior-senior ya. Iya. Kalau saya di yang saya masukkan di YouTube itu jadi saya justru memberikan apresiasi. Saya asumsikan karena sudah panglimanya menyatakan begitu, kasatnya menyatakan begitu, maka Anda sudah begitu. Kami bangga dengan Anda, gitu kira-kira. Bagaimana polisi? Menurut saya di situ saya sampaikan, mungkin nanti kalau rekamannya belum ada saya kirim. Polisi itu dilahirkan dalam wadah yang sama dengan TNI dulu awal. Saya kira akan sama juga seperti itu. Dan KPU juga dia sudah bersumpah. Sumpah Anda itu kami percaya Anda pasti melakukannya dengan sesuai sumpah itu. Dengan istilah lain ya kita fait accompli, Anda telah melakukan menyatakan yang terbaik, lanjutkan itu, lakukan itu, do it, begitulah seperti itu. Reformasi dilakukan dan salah satu yang menerima akibatnya itu adalah TNI. Kembali ke barak segala macam, tidak boleh lagi berdekatan dengan politik. Dalam perkembangannya selalu ada upaya dari beberapa pihak. Saya katakan selalu ada upaya karena setiap pemilu, terutama pilpres, itu terlihat ada upaya untuk situ, untuk menarik TNI kembali ke dunia politik. Tidakkah ini malah membawa kita ke masa lalu, Pak Farul, yang seharusnya TNI pada saat reformasi itu
sudah tenang dikembalikan ke Barca. Kalau kita bicara TNI ya, tapi ada upaya untuk itu. Ada yang mengatakan ngarang itu, ya kan? Tetapi dari apa yang kita dengarkan di lapangan, karena kita juga berada di bawah di lapangan, kita dengarkan itu ya. Meskipun ada yang abu-abu, tapi ada juga yang telanjang gitu ya. Itu seperti apa dalam bayangan Pak Farul TNI harus menyikapi hal ini secara detail? Itu sangat berbahaya. Oleh sebab itu dalam rekaman saya di YouTube itu saya sampaikan, jangan mengobok-ngobok TNI. Mungkin itu salah satu juga yang akan saya angkat pada saat bicara nanti tentang pekerjaan rumah buat bangsa ini. Jangan ngobok-ngobok TNI, berbahaya untuk bangsa ini. TNI mungkin level-level perwiranya katakanlah bisa mencerna itu dengan baik. Tapi mungkin level anggota bisa-bisa saja tidak seperti itu. Jadi kalau kita coba mengobok-ngobok TNI, nanti risiko sangat besar untuk bangsa ini. Oleh sebab itu kewajiban kepada pimpinan TNI dan juga purnawirawan TNI untuk menjaga inilah jangan sampai terjadi. Gitu. Memang tidak mudah. Karena saya butuh menangkan. Ini ada potensi di tangan saya, dalam arti tangan bahwa saya punya kewenangan untuk gerakan itu. Kalau saya nggak gerakan, rugi saya ini gitu ya. Mungkin ada godaan seperti itu. Tapi tadi itu gunanya saya bilang staf. Staf itu jangan sampai menjerumuskan pimpinan. Jadi staf itu kan misalnya Panglima TNI kan stafnya presiden juga. Pada saat presiden akan melakukan sesuatu tentang TNI, mungkin dia harus ke depan maju, Pak. Nanti risikonya akan begini, Pak. Bapak akan tercatat kembali oleh bangsa ini, oleh TNI sebagai salah satu presiden yang mengobok-ngobok TNI dan lain sebagainya. Tapi kalau Bapak perintah sampai batas-batas tertentu sesuai dengan kewenangan TNI, pasti akan saya laksanakan. Tapi menurut saya ini sangat merusak TNI, merusak bangsa, dan dampaknya ke depan sangat tidak baik. Menurut saya seorang staf atau yang level-level paling tinggi itulah mungkin Panglima TNI atau Kasat atau siapapun staf khususnya presiden dalam kaitan itu harus berani menyampaikan itu. Nanti serah keputusan kepada presiden. Ya. Dampaknya ya memang kalau seandainya presiden tidak berkenan memang punya dampak. Tapi kalau presidennya wise, dia betul juga saran dia ini ya. Boleh menjadi pertimbangan saya begitu ya. Karena kebanyakan sebetulnya yang menjerumuskan pimpinan kebanyakan adalah stafnya. Katakanlah dalam tanda petik ya, kalau presiden mengambilkan keputusan A misalnya. Betul Pak, setuju Pak, antam aja Pak. Copot aja Pak. Pindahkan aja Pak, mungkin gitu. Tapi kalau staf yang baik, Pak, baiknya kita pertimbangkan dulu Pak, nanti khawatir saya begini. Itu bagus. Jadi kalau staf atau menteri yang ngomongnya langsung hantam, libas apa segala, itu sama dengan bisa menjerumuskan pimpinan. Sayang gitu. Dalam konteks Pak Jokowi sebagai pemimpin tertinggi, Bapak saya anggap dekat dengan Pak Jokowi. Karena Pak Farul ada di dekatnya Pak Luhut, ada di Bravo 5 pendukung Pak Jokowi 10 tahun dan mantan menteri. Dalam konteks yang kita bicarakan tadi, apakah Pak Jokowi tipe yang bisa mendengarkan masukan dari stafnya? Saya kira bisa, asal diberikan masukan yang betul-betul. Meskipun tidak berarti kemudian kalau beliau tidak sejalan dengan masukan kita, kemudian kita katakan wah nggak betul, dia nggak boleh seperti itu. Kita kewajiban kita tetap memberikan masukan. Ya buktinya saya katakan tadi, saya dipanggil Pak Jokowi kan 2 kali diskusi tentang ini, menunjukkan beliau oke, menerima masukan itu dan senang mau diajak diskusi tentang itu. Masalah keputusannya kemudian berbeda dengan yang saya maksud, itu kan hak pimpinan. Gitu. Pak Jokowi saya kira nggak seperti itu. Mudah-mudahan juga dia masih konsisten dengan sikapnya itu. Asal jangan kita menjerumuskan. Ya, kalau kita menjerumuskan, antam aja Pak, dua aja Pak, gitu, itu susah itu. Copot aja Pak, wah itu sama dengan menjerumuskan pimpinan. Terakhir Pak Farul, dari apa yang pengalaman Pak Farul sebagai Jenderal Bintang 4, memimpin banyak operasi, orang nomor 2 di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, hari ini Anies Baswedan.
sedang mempertaruhkan nasib politiknya bersama dengan pasangannya dan teman-teman yang ada di sana. Teman-teman saya semua, Sudirman, Said, semuanya itu teman-teman. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Presiden jika bertemu? Presiden mana? Presiden Jokowi. Oh, Jokowi. Karena tadi kita sejak dari awal katakan begini, Mas Anies itu bahkan jauh hari sebelumnya telah menerima banyak hambatan. Pak Farul sendiri mengatakan tadi, menurut Pak Luhut hanya ada 2 calon presiden di kepalanya di masa itu ya. Tidak ada Anies di situ. Kenyataannya ternyata bisa gitu ya. Terus kemudian ditinggalkan oleh Partai Demokrat. Orang selalu menghubung-hubungkannya bahwa sebenarnya ini maunya pemimpin tertinggi. Tidak ada pembuktian yang cukup untuk itu karena juga selalu dibantah sih. Saya juga kadang-kadang berpikir benar nggak sih tudingan ini gitu. Tapi kalau misalnya harus bertemu dengan Pak Jokowi dalam hal bagaimana membela kandidat yang Pak Farul usung, agar kemudian pemilu kita berjalan dengan soft, pemilu yang berbahagia, ya kan, penuh dengan senda gurau sambil bertarung. Kira-kira Pak Farul akan menyampaikan apa kepada Presiden? Menyampaikan dalam arti supaya beliau berubah sikap, saya kira udah terlanjur terlalu jauh ya majunya ya. Ya mungkin paling kita bisa, Pak, tolong dijaga supaya landingnya nanti bagus untuk bangsa ini dan bagus juga untuk Bapak. Bagaimanapun saya menghormati banyak yang Bapak akan lakukan yang positif. Saya waktu mengundang Pak Jokowi hadir di Rakornas, di Rapimnasnya Bravo 5, saya katakan, Pak, banyak hal yang tercatat baik yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun, Pak, tentang apa yang telah Bapak lakukan. Salah satu misalnya pembangunan infrastruktur. Sekian presiden yang lalu tidak bisa membuat seperti yang Bapak lakukan dan ternyata sangat manfaat. Tapi dalam kaitan ini mungkin saya harus angkat lagi beberapa hal yang telah beliau lakukan. Tercatat dalam sejarah, Pak, apa yang telah Bapak lakukan ini. Tapi tolong supaya nanti landing Bapak enak dan akhirnya enak buat bangsa ini dan Bapak tercatat di dalamnya. Mungkin harus kita coba kemas secara baik bagaimana ujungnya yang kita harapkan nanti ke depan. Tapi itu kayaknya bisa disampaikan pada saat setelah ada sedikit ada perkembangan situasi gitu ya. Ya. Kalau masih terlalu mentah mungkin agak susah juga ya. Tapi saya ingin bahwa beliau bisa landing dengan baik. Tidak ada dampak apa-apa untuk beliau. Mungkin kita juga sama-sama ingin menjaga supaya tidak bolehlah di Indonesia ada dimulai membuat seorang presiden landing dengan tidak enak. Gitu, kira-kira begitu. Pak Farul, terakhir ketemu dengan Pak Luhut kapan ya? Pak Luhut nggak ketemu kan dia. Tapi saya Natal saya ucapkan selamat. Cukup panjang kalau saya ingin baca ya, cukup panjang. Dan dia, saya kira dia balasnya seketika, dalam arti tidak lama-lama langsung dia balas. Dan saya tetap menganggap beliau sebagai sahabat. Yang terhormat Pak Luhut dan keluarga, selamat merayakan Natal dan Tahun Baru ya. Semoga keluarga selalu gembira dan sehat. Utamanya Pak Luhut terus bertambah sehat. Amin. Di usia senja kita tetap berharap dan berdoa untuk dikaruniai kesehatan Pak Luhut, meski tidak seprima di masa muda dulu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi Pak Luhut. Amin. Dia bahasanya baru di dalam waktu berapa menit? 1 menit mungkin. Saya kirim 0856 begitu. Dia balas 0857. Pak Farul, terima kasih ya. Ya begitu. Itu. Ya, jadi buat kita nggak ada yang mengganggu persahabatan. Dia mungkin ada sedikit ya. Tapi kita tetap harus menjaga kan. Kita kan sudah dewasa sama-sama lain. Nah, saya dengan Pak mohon maaf saya ketemu. Saya dengan Laksmana Marstio ya, Laksmana Marstio kan di 02 ya, 03 ya. Nah, Prof, dia profesor kan. Nonus et al, saya bilang. Apapun pilihannya, semoga selalu sehat ya.
sambil gambar ketawa-ketawa. Dia balas, sehat selalu Jenderal Farul, proud of you gitu ya pasti. Jadi jangan dibayangkan orang seperti musuh gitu ya. Saya ketawa, gambar orang ketawa-ketawa gitu. Apapun pilihannya tetap sehat dia, proud of you gitu. Kayak gitu. Dan itu mungkin salah satu keuntungan ada purnawirawan di tiga sisi ini, tiga paslon. Saya optimis bahwa persatuan tetap bisa dijaga. Dan kita selalu komit bahwa nanti siapapun yang menang, semua kita harus mendukung itu. Lupakan semua yang ada singgungan-singgungan sedikit-sedikit. Yeah. Dan mudah-mudahan dengan TNI, purnawirawan TNI mempelopori itu, bangsa ini akan bisa lebih maju ke depan. Begitu Pak Faisal. Pak Farul, makasih ya. Thank you, sama-sama. Saya memang agak menggali jauh karena saya anak tentara, pemirsa. Saya anak tentara meskipun dengan pangkat sangat rendah, tapi saya memori saya tentang para jenderal-jenderal itu, komandan-komandan bapak saya itu terpatri dengan sangat kuat. Pada wilayah yang lain, saya betul-betul meyakini bahwa organisasi TNI itu organisasi yang sangat matang. Betul. Dulu saya ingat Pak Aristides Katopo, wartawan senior mengatakan gini, kepada kalian mahasiswa, jangan macam-macam dengan organisasi TNI itu. Tentara itu tahu tentang mahasiswa. Bahkan mungkin tentara itu, TNI itu lebih tahu tentang mahasiswa dibanding kalian gitu kan. Saya ingat itu ketika saya masih mahasiswa dulu, Pak Aristides Katopo almarhum. Sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama. Saya memang pengen tahu apa yang terjadi dengan para senior-senior kami ini. Apalagi Pak Farul, Pak Luhut saya kenal dengan baik gitu. Pemirsa, itu diskusi kita dengan Pak Jenderal Farul Razi, mantan Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Bintang 4 yang hari ini dalam konteks politik kita itu bersama dengan Mas Anies Baswedan. Ada lagi satu senior di situ, Bang Yos, dan beberapa mantan perwira tinggi lainnya. Di kubu Pak Prabowo juga ada dan Pak Ganjar juga ada. Saya setuju pada bagian akhir tadi yang disampaikan oleh beliau. Dengan hadirnya para senior-senior mantan perwira tinggi di 3 kandidat ini, maka mungkin bisa menjadi perekat. Siapapun nantinya pemenangnya, itulah yang kita dukung bersama. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.